Keragaman lingkungan alam dan masyarakat dunia. Luas bumi yang kita tinggali kurang lebih sebesar 510,1 juta kilometer persegi dengan jumlah manusia per Oktober 2020 sebanyak 7,8 miliar jiwa. www.worldometers.info. Dari keseluruhan permukaan bumi, hanya 1/8 yang bisa dihuni oleh manusia, sedangkan 3/4-nya diselimuti oleh lautan, sementara selebihnya merupakan wilayah gurun, 14%, pegunungan tinggi, 27%, dan wilayah lainnya yang tidak layak huni. 1/8 bagian bumi yang bisa dihuni oleh manusia tersebut kemudian secara umum dibagi ke dalam 5 benua yang menjadi tempat tinggal utama manusia, yakni benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika, bisa juga dibagi menjadi Amerika Utara dan Amerika Selatan, dan Australia. Disebut juga Oseania yang mencakup wilayah kepulauan di timur Australia. Di samping itu terdapat juga satu benua yang jarang ditinggali karena kondisi iklimnya yang sangat dingin, yakni benua Antartika. Benua Antartika hanya ditinggali oleh para peneliti dari lebih 40 negara yang membangun stasiun penelitian di beberapa wilayah. Keseluruhan stasiun tersebut menghimpun ratusan ahli biologi, ekologi, dan geologi yang secara permanen melakukan berbagai penelitian ilmiah. Sementara secara administratif saat ini bumi dihuni oleh 193 negara, berdasarkan keanggotaan PBB tahun 2020. Negara dengan luas wilayah terbesar dimiliki oleh Rusia sebanyak 17.098.242 km persegi dengan jumlah populasi 145.934.462 jiwa, 2020. Indonesia sendiri memiliki luas wilayah yang lebih kecil dari Rusia tetapi memiliki jumlah populasi yang jauh lebih besar. Mengapa bisa seperti itu? Secara keseluruhan, jumlah populasi dunia akan terus bertambah hingga diperkirakan akan mencapai 9,2 miliar jiwa pada tahun 2050. Pertumbuhan penduduk ini diperkirakan paling banyak terjadi di negara berkembang dengan sebagian besar penduduk berada di Asia dan terkonsentrasi di wilayah perkotaan. 1. Bagaimana kondisi lingkungan alam di dunia? Benua Asia adalah benua terluas di dunia yang terdiri dari banyak negara. Luasnya adalah sekitar 44.579.000 km persegi yang mencakup 8,7% dari total luas permukaan bumi atau 30% dari total luas daratannya. Berdasarkan karakteristik geografisnya, benua Asia dibagi menjadi beberapa wilayah, yaitu Asia Utara, Siberia, Asia Tengah, Asia Barat Daya, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Selain punya daratan yang sangat luas, benua Asia juga merupakan benua terpadat di dunia dengan populasi penduduk sekitar 4,641 miliar, kurang lebih 60% dari total populasi dunia. Benua Asia memiliki beberapa jenis iklim yang berbeda-beda berdasarkan wilayahnya. Bahkan semua zona iklim yang ada di dunia dimiliki oleh benua Asia, di antaranya adalah iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, iklim dingin, iklim darat, iklim mediteran, iklim kutub, dan iklim pegunungan. Dengan kondisi keragaman iklim tersebut, benua Asia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat kaya. Afrika adalah benua dengan luas wilayah dan jumlah populasi terbesar kedua setelah Asia. Dengan luas wilayah sebanyak 30.224.050 km persegi, termasuk pulau-pulau di sekitarnya, Afrika meliputi 20% dari seluruh total daratan bumi. Di samping itu dengan jumlah populasi 1,340 miliar orang, 2020, benua ini menyumbang sekitar 17% dari populasi manusia dunia. Secara geografis,
benua Afrika dikelilingi oleh Laut Mediterania di utara, Tanah Genting Suez dan Laut Merah di timur laut, Samudra Hindia di tenggara, dan Samudra Atlantik di sebelah barat. Sementara secara astronomis Afrika terletak pada 17 BB, 52 BT dan 35 Lu 34 LS. Benua Afrika dilewati garis khatulistiwa sehingga sebagian wilayahnya beriklim tropis kecuali bagian paling utara dan paling selatan. Di kedua wilayah tersebut, iklim mulai memasuki zona subtropis. Afrika adalah rumah bagi keanekaragaman hayati dengan jumlah terbesar spesies megafauna atau spesies hewan yang berukuran besar. Fakta menarik Afrika, terletak di 4 belahan bumi. Dikutip dari situs www.itimes.com, benua Afrika adalah satu-satunya benua yang terletak di 4 belahan bumi. Jadi, bumi kita dibagi dengan garis hayal bernama garis bujur dan garis lintang. Garis bujur 0 derajat yang melewati kota Greenwich di Inggris membagi bumi menjadi belahan timur dan barat. Sementara, garis lintang 0 derajat alias garis khatulistiwa membagi bumi menjadi belahan utara dan selatan. Nah, benua Afrika dilewati oleh kedua garis 0 derajat tersebut. Jadi bisa disebut bahwa benua Afrika terletak di 4 belahan bumi sekaligus, yaitu belahan utara, selatan, timur, dan barat. Amerika merupakan benua dengan luas yang besar dan membentang dari bagian utara hingga selatan bumi. Benua ini disebut dengan benua baru. Wilayahnya terdiri dari Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan dengan total luas sebesar 42.549.000 km persegi dan populasi sebanyak 1,002 miliar orang. Letak benua Amerika berjauhan dengan benua lain seperti Eropa, Asia, dan Afrika karena dikelilingi oleh wilayah samudra yang luas. Beberapa literatur menyebutkan jika benua Amerika bisa dibagi dua menjadi benua Amerika Utara dan Amerika Selatan karena keduanya memiliki karakteristik iklim yang berbeda dan secara letak sudah terpisah karena adanya selat buatan yang dibangun di Panama, Amerika Tengah. Letak geografis benua Amerika dikelilingi oleh perairan laut dan samudra, yaitu Samudra Pasifik, Barat, Samudra Atlantik, Timur, Samudra Arktik, Utara, dan Samudra Antartik, Selatan. Sementara secara astronomis benua Amerika terletak di 10 BB, 170 BB dan 83 Lu, 55 LS. Amerika memiliki iklim kutub di daerah paling utara, iklim subtropis di daerah utara hingga sebagian daerah selatan, iklim tropis di sebagian besar daerah selatan, dan iklim gurun di kawasan-kawasan yang berada di balik pegunungan besar. Penyebutan Amerika sebagai benua seringkali tertukar dengan Amerika sebagai negara. Padahal negara Amerika, atau nama lengkapnya United States of America, USA, Amerika Serikat, adalah satu negara dari kurang lebih 35 negara yang ada di benua Amerika. Luas negara Amerika Serikat sendiri sekitar 9.629.091 km persegi atau hanya 22% dari keseluruhan luas benua Amerika. Eropa secara geografis adalah sebuah semenanjung atau anak benua Asia. Pemisahannya sebagai benua tersendiri lebih dikarenakan oleh perbedaan budaya. Jika ditinjau secara geografis, pemisah dengan benua Asia di timur adalah pegunungan Ural dan Laut Kaspia, sementara batas utara adalah Samudra Arktik, batas barat Samudra Atlantik, dan batas selatan Laut Tengah, Mediterania, yang bersebelahan dengan benua Afrika. Namun jika ditinjau secara geopolitik, wilayah Eropa di timur mencakup sebagian daratan benua Asia yang merupakan wilayah dari negara Rusia, sementara wilayah di utara mencakup daerah Greenland, bersebelahan dengan Amerika Utara, yang merupakan wilayah dari negara Denmark. Jika dilihat dari letaknya, seluruh wilayah di Eropa terletak di atas garis khatulistiwa sehingga memiliki variasi iklim subtropis, sedang, dan dingin. Jenis-jenis iklim berdasarkan kategorisasi yang lain juga terdapat di benua ini, yakni iklim kutub, Mediterania, kontinental, dan laut. Benua Eropa,
tanpa wilayah Rusia di benua Asia, adalah benua terkecil kedua setelah Australia dengan luas 10.180.000 km persegi dan total penduduk sebanyak 747,6 juta jiwa pada tahun 2020 atau sekitar 10% penduduk dunia. Australia, Oceania. Letak astronomis benua Australia berada di 11 derajat lintang selatan hingga 47 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur hingga 155 derajat bujur timur. Benua ini berbatasan langsung dengan Laut Timor dan Laut Arafuru, Indonesia, di bagian utara. Sementara di bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia, timur dengan Samudra Pasifik, dan bagian selatan dengan Samudra Antartika. Benua Australia memiliki beragam iklim. Australia bagian utara beriklim tropis, sementara bagian barat daya dan sepanjang pantai selatan beriklim subtropis. Pantai timur Australia beriklim laut sehingga curah hujan di daerah ini cukup tinggi sepanjang tahun, sementara di bagian barat Australia yang dipenuhi dengan gurun beriklim kering dan bisa sangat panas di siang hari serta sangat dingin di malam hari. Negara Australia bersama seluruh negara kepulauan di sisi timur, utara, dan timur lautnya termasuk ke dalam wilayah Oseania. Dalam hal ini terdapat fakta menarik mengenai Pulau Papua. Meski sebagian wilayahnya termasuk dalam wilayah Indonesia, tetapi secara geografis Pulau Papua juga termasuk dalam wilayah Oseania karena berasal dari paparan atau lempeng bumi yang sama. Total luas area seluruh negara Oseania sekitar 8.536.716 km persegi dengan jumlah populasi sebesar 42.677.813. Wawasan. Terdapat 14 negara yang berada di wilayah Oseania. Negara terbesar adalah Australia dengan luas wilayah 7.692.024 km persegi, sementara negara terkecil adalah Nauru dengan luas wilayah hanya 21 km persegi. Bagaimana persebaran awal manusia modern di dunia? Pernahkah kalian bertanya dari wilayah mana masyarakat awal dunia berasal? Menurut temuan-temuan arkeologis, para ahli menyepakati jika kemunculan awal manusia modern berasal dari daratan Afrika. Istilah manusia modern, Homo sapiens, dalam hal ini digunakan untuk membedakannya dengan manusia purba. Setelah berevolusi dan menyebar di Afrika, para manusia modern mulai melakukan migrasi, berpindah tempat, ke seluruh dunia melalui jalur utara menuju Eropa, Asia, Australia, bahkan Amerika. Hal tersebut tergambar dalam peta jalur migrasi berikut. Persebaran manusia pada masa awal ini diakibatkan karena berbagai faktor, di antaranya karena perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya alam untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Kedua hal tersebut mendorong manusia untuk terus bergerak selama puluhan bahkan ratusan ribu tahun demi mencari tempat yang lebih aman dan nyaman ditinggali serta lebih banyak menyediakan sumber makanan. Migrasi terus berjalan selama kesempatan untuk bergerak ke tempat baru mungkin untuk dilakukan. Sementara migrasi baru terhenti ketika jalur pergerakan tertahan oleh penghalang alam yang saat itu sangat sulit untuk dilalui seperti samudra atau glaser, bongkahan es besar.
Persebaran manusia yang berasal dari satu nenek moyang yang sama kemudian mengalami perkembangan yang berbeda-beda seiring dengan kondisi tantangan alam yang berbeda di setiap wilayah yang mereka tinggali. Setelah berjalan dalam rentang waktu yang sangat panjang, hasil interaksi manusia dengan kondisi alam yang berbeda kemudian melahirkan bentuk fisik dan kebudayaan yang beragam. 3. Bagaimana bentuk keragaman masyarakat dunia? Sejak kemunculan manusia modern pada ratusan ribu tahun yang lalu, manusia telah mengalami perkembangan dan berbagai perubahan yang signifikan. Berbagai tantangan alam yang dihadapi selama proses migrasi awal telah membuat manusia menjadi semakin terampil dalam memecahkan permasalahan, mengembangkan alat-alat penunjang kehidupan, dan mendorong interaksi serta kolaborasi. Manusia juga semakin mahir menggunakan bahasa simbolik sebagai media komunikasi dan ekspresi seni, mengembangkan struktur bermasyarakat, dan pada akhirnya mengembangkan budaya serta peradaban. Karena mengalami keadaan dan proses perkembangan yang beragam, maka kehidupan manusia di seluruh dunia pada akhirnya memiliki corak yang beragam. Hingga hari ini terdapat banyak macam budaya, kepercayaan, gaya hidup, dan kebiasaan sehari-hari. Namun, perbedaan-perbedaan tersebut sebenarnya hanya berupa variasi corak kehidupan semata, karena secara umum manusia memiliki nilai-nilai universal yang sama, yakni bahwa pada dasarnya setiap manusia senang untuk saling membantu dan memiliki keinginan untuk dapat hidup dengan tentram dimanapun mereka berada. Secara garis besar, kita dapat melihat keragaman masyarakat dunia dari 3 hal, yakni etnik, bahasa, dan agama. Kelompok etnik atau di Indonesia lebih dikenal sebagai suku bangsa adalah sekumpulan masyarakat yang memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Tercatat ada ribuan etnik yang terdapat di seluruh dunia dan sekitar 1.000 di antaranya ada di Indonesia. Contoh kelompok etnik di dunia adalah etnik Han, Asia Timur, Arab, Asia Barat Daya, Serbia, Eropa Timur, Jerman, Eropa Barat, Kongo, Afrika, Apache, Amerika, dan lain sebagainya. Sementara contoh kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia adalah seperti Aceh, Minangkabau, Dayak, Madura, Bugis, Papua, dan lain sebagainya. Ribuan kelompok etnik yang ada di dunia menuturkan ribuan ragam bahasa. Namun, karena ada banyak kelompok etnik yang menuturkan bahasa yang sama, maka varian ragam bahasa jumlahnya lebih sedikit dari varian kelompok etnik itu sendiri. Menurut data yang dirilis oleh jurnal Ethologue 2000, 3 bahasa dengan jumlah penutur terbanyak saat ini adalah bahasa Mandarin, 874.000.000, Hindi India, 366.000.000, dan Inggris, 341.000.000. Sementara jika dilihat dari daftar negara yang memiliki jumlah variasi ragam bahasa terbanyak, Papua Nugini ada di urutan pertama disusul oleh Indonesia. Selanjutnya terkait dengan keragaman agama yang ada di dunia, pemeluk agama terbanyak saat ini adalah Kristen dan Katolik dengan total sekitar 2,3 miliar orang, diikuti Islam 1,8 miliar, Hindu 1,1 miliar, dan Buddha 0,5 miliar. Pew Research Center, 2015. Kelima agama tersebut, ditambah dengan Konghucu, merupakan agama resmi yang ada di Indonesia.